Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarram, para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Badr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan pengajian kita dalam rangka di thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmunya Allah yang bermanfaat baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan setiap harinya, dari mulai kita bangun tidur kita sampai kita sampai ke ini tempat dan nanti pulang ke rumah, mudah-mudahan berada dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan kehariban baginda alam suri tauladan insan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, siang hari ini kembali Al-Fakir mohon izin kembali kita melanjutkan pelajaran kita masih terkait kitab Syu'abul Iman, yaitu cabang iman. Alhamdulillah, tanpa terasa walaupun menunggu waktu-waktu yang insidental, tapi kita sudah sampai kemarin pada cabang iman nomor ke-8, yaitu beriman kepada, masih ada ingat gak? Takdir Allah. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan cabang iman yang nomor ke-9. Apa cabang iman nomor ke-9? Dalam kitab ini dijelaskan, wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wa bi anna marji'a muslimin li jananihi. Adapun kembalinya orang muslim yaitu ke surga Allah. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu, adapun kembalinya orang kafir adalah nerakanya Allah. Maka pada kesempatan pagi siang hari ini kita akan bahas syu'batu tasi'ah, yaitu cabang iman nomor ke-9. Apa itu cabang iman nomor ke-9? Al-imanu, yaitu beriman, percaya, yakin, seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Apa? Bi annal jinan, bahwa sesungguhnya surga Allah itu darul khulud lil muslim, adalah negeri keabadian untuk orang-orang muslim. Berarti kalau kita muslim, insya Allah tempat pulang kita, yakin gak? Pasti ke surga. Yakin gak? Tempat kembalinya kita adalah surga. Maka ini butuh keyakinan. Maka dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Allah menjanjikan kita apa? Surga. Buat siapa? Buat muslim. Bahkan dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah menjelaskan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan wasari'u, bersegeralah kalian. Kalau segera cepat apa lambat? Entar-entaran atau langsung? Berarti apa? Segera. Ila maghfirati, menuju ampunan Allah. Perintahnya apa? Menuju ampunan Allah. Berarti memperbanyak diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan di mana saja kita berada harus selalu ingat pada wa jannatun arduhas samawati wal ard, untuk meraih apa? Surganya Allah yang luasnya itu seluas langit dan seluas bumi. Pernah ngitung luas langit? Pak, ada yang tahu informasi batas luasnya langit berapa kilometer? Kalau yang kita pelajarin di buku-buku sekolah yang kita dapatkan, itu baru penelitian, belum sampai ke langit satu acan. Pakai bahasa acan lagi. Saking mustahilnya kita bisa ngukur langit. Sedangkan langit ada 7 lapis. Langit pertama aja kita belum sanggup ngukurnya. Belum lagi 7 lapis bumi. Itu gambaran luasnya surga yang Allah janjikan, uiddat lil muttaqin. Allah janjikan buat orang yang takwa. Berarti kalau kita mau masuk surga, darul khulud, tempatnya keabadian, lil muslim, syaratnya harus takwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Jaminannya apa? Surga. Ada yang ngeluh, Pak, saya kalau ngurusin takwa mulu mah hidup saya nggak ada senang-senengnya. Betul? Ada nggak yang beralasan kayak gitu? Kalau saya harus nurutin takwa setiap hari saya dalam hidup saya nggak bakal ada seneng-senengnya. Kapan saya mau jogging? Kapan saya bisa santai kayak di pantai, slow kayak di Moskow? Begitu? Pasti orang bertanya, kalau jaminannya harus takwa, lalu bagaimana saya bisa bersenang-senang hidup di dunia? Maka ini dijawab dengan satu jawaban, iman, yaitu keyakinan kita kepada Allah akan janji Allah yang Allah berikan apa? Surga. Pernah lihat surga, Pak? Dengar suaranya, apa bass, apa treble, apa Twitter. Pernah kedengeran? Tapi mau nggak masuk surga? Kenapa mau? Kan belum kelihatan. Bahkan surga itu digambarkan oleh para ulama bahwa surga itu apa? Ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at. Surga itu adalah mata nggak pernah ngelihat, kuping nggak pernah dengar, tak pernah terlihat oleh mata manapun dan tak pernah terlintas oleh kuping kita. Tapi kita harus yakin bahwa surga itu ada, karena yang janjikan Allah dan yang menyampaikan adalah Rasulullah, yang mana Rasulullah dalam setiap ucapannya tidak pernah berbohong sedikit pun. Bahkan Rasul punya sifat as-sidik, artinya selalu benar. Bahkan Rasul menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan olehku ini adalah sebagian daripada nafsuku, kecuali apa? Wahyu Allah. Tinggal kita yang nerima. Kalau kita ngaku muslim, ada iman dalam dada, ini kabar dari Rasulullah, mau diambil percaya atau mau sekedar lewat kuping kanan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau kita yakin, maka kalau tadi ada bahasa keraguan, bagaimana saya bisa hidup senang di dunia kalau jaminannya harus takwa dulu biar masuk surga? Maka kita bikin perbandingan, Pak. Senangnya di dunia ada batasnya enggak, Pak? Bu, senang di dunia ada batasnya? Ada. Betul. Berapa lama?
sebentar. Orang kerja banting tulang, ada dagingnya berarti. Kerja setiap hari peres keringat banting tulang, kelet kulit, tambahin dikit biar tambah kuat. Jadi bukan semua sekedar peras keringat banting tulang, kelet kulit. Berarti apa? Kerjanya benar-benar maksimal. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Untuk mencari apa? Kesenangan duniawi. Yang kesenangan itu tidak akan pernah abadi. Ada ujung akhirnya, ada batasnya. Dan senangnya dunia itu hanya sebatas lewat tenggorokan kita. Itu nikmat dunia yang kita rasakan. Maka kita sadari, seberapapun banyak uang kita, seberapapun enak makanan kita, seberapapun nyaman tidur kita, tetap nikmat yang kita nikmati cuma sekedar itu aja. Makanan seberapa mahal pun makanan, kadang ada yang sampai satu porsi harganya 7.500.000. Apaan? Bulu babi. Saya ngeliat kemarin di TV ada bulu babi harganya 7.500.000. Masya Allah. Cuman seberapa lama? Lewat tenggorokan. Apapun makanan yang masuk ke mulut kita, keluarnya sama. Kali gitu makan sate, keluar sate. Makan jeruk, keluar jeruk, nggak bisa. Itulah gambaran dunia. Kalau kita mau bandingkan dengan kenikmatan surga yang abadi, nggak sebanding. Maka dijelaskan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya sekedar tipuan belaka. Berarti orang yang capek ngejar-ngejar dunia semasa hidupnya tertipu. Ada akhirat yang abadi. Ada surga yang abadi yang Allah janjikan uiddat lil muttaqin. Maka kita harus kejar posisi kita menjadi orang takwa. Agar surga yang Allah janjikan, yang begitu indahnya, ma'ainun ra'at wa sami'un wala uzunun sami'at, mata enggak pernah melihat, kuping enggak pernah mendengar. Itu dijanjikan buat orang yang benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Ar-Rahman itu dijelaskan bagaimana sifatnya surga. Yang Allah jelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Orang yang takut pada Allah, Allah janjikan surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan? Zawata abnan. Kedua surga itu memiliki aneka pepohonan dan buah-buahan, dan terus dari mulai ayat 46 kalau kita bacain sampai ayat terakhir 75 itu semuanya adalah tentang isi surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita baca kita akan tergiur dan ingin merasakan nikmatnya surga. Lalu pertanyaannya, mau kagak nih surga? Mau enggak? Mau. Kalau mau dikejar apa ditinggal? Cuman syaratnya apa? Takwa. Syaratnya harus takwa. Enaknya di surga Pak, enggak pernah kebayang enaknya di dunia. Seenak-enaknya di dunia, surga belum ada apa-apanya. Betul? Ngantuk udah enggak ada. Lapar enggak ada. Bahkan kenyang juga enggak ada. Atau pengen buang hajat sekalipun juga enggak ada. Dan di sana pun enggak ada tua. Semuanya apa? Muda. Kalau sekarang ada bapak-bapak yang usia di atas 60-70 enggak bakal masuk surga Pak. Betul? Ada ibu-ibu yang sekarang udah 65 tahun, insya Allah di surga enggak ada ibu-ibu 65 tahun. Jadi yang nenek-nenek, kakek-kakek enggak ada di surga. Ada yang nangis tiba-tiba. Ya, saya udah 70 tahun, ngapain saya sholat kalau begitu? Kalau mati di surga enggak ada kakek-kakek. Semua dibalikin menjadi muda. Insya Allah. Maka cuma satu modalnya, takwa. Ketika kita udah pilih, oh iya kalau begitu saya siap.
Saya ingin takwa. Karena emang kalau dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang saya kejar setiap harinya sampai saat ini, gak ada apa-apanya dibandingkan surga. Maka saya pengen pilih syaratnya pilih surga harus takwa. Jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Siapa yang bisa masuk surga? Catatannya, wa huwa man mata 'alal Islam. Orang yang bisa masuk surganya Allah adalah orang yang ketika dia meninggal, yang ketika ajal menjemputnya, yang ketika napas terakhirnya keluar dari rongga mulutnya, wa huwa muslimun 'alal Islam, dia ada dalam keadaan agama Islam. Maka dalam surah Al-Imran ayat 102 Allah memberikan perintah kepada kita, bahkan sering dinasihatkan menjadikan wasiat takwa para khatib ketika Jumat, apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman. Nih kita sekarang udah beriman, udah yakin, udah percaya bahwa surga itu benar-benar dijanjikan Allah, dan kita berharap pengen dapat surganya Allah, nggak ada keraguan sedikit pun, tidak sebanding dengan kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat. Maka sekarang kita pengen surga, ya Allah, saya yakin dengan surgamu ya Allah, maka saya terima perintahmu ya Allah. Kata Allah, ittaqullah haqqa tuqati, bertakwalah kamu. Tapi syaratnya haqqa tuqati, harus sebenar-benarnya takwa, bukan sekedar-kedarnya takwa. Bahkan Allah berikan ketegasan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidaklah kau mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Keluar dari lidah kita dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mati dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah, dipastikan dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi surga itu buat siapa? Orang yang mati dalam keadaan Islam. Ada pertanyaannya, kalau yang baru masuk Islam gimana Pak? Masuk kagak dia surga? Baru 3 hari masuk Islam, mati. Kira-kira bisa masuk surga gak? Bisa. Siapa yang ngasih? Kita yang dari kecil udah diajarin ngaji, diajarin salat, diajarin sedekah. Pas mau mati kafir. Kira-kira masih masuk Islam gak? Masih dapat surga gak? Tapi orang yang walaupun sebelumnya wa in taqaddama minhu kufruh, walaupun sebelumnya dia adalah kufur, orang yang kafir, enggak meluk Islam, enggak bertuhan kepada Allah, tapi seiring perjalanan waktu dia diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, baru sesahadat-sahadatnya doang bahasanya gitu, tapi Allah berikan apa? Dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak Pak? Mau kafir dulu terus Islam, apa mau Islam dulu terus kafir? Gak bisa milih kita. Cuman bisanya apa? Menjaga konsistensi kita dalam keimanan kepada Allah. Gak usah mikir ada orang yang kafir kemudian masuk Islam kemudian dia langsung surga. Bukan berarti Allah gak adil. Tinggal kita nih yang udah Islam, ya, yang udah Islam, jaga Islam kita. Meskipun sekalipun, maaf, urusan ibadah kita masih susah. Walaupun urusan ibadah masih susah. Yang penting iman jangan sampai lepas dari dalam dada. Itu jaminan masuk surga apa? Punya iman. Kemarin kan kita udah jelasin tuh. Bagaimana ketika seorang yang bermaksiat pada Allah tapi dia masih beriman pada Allah, lewat jembatan Siratul Mustaqim, neraka teriak gak? Teriak. Hei Asun, hei orang-orang yang tukang maksiat, buruan pada nyebrang. Kenapa?
Karena neraka takutnya lah apinya itu bisa mati gara-gara apa? Karena dia lihat dalam dadanya itu orang-orang yang bermaksiat lagi nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim masih ada keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa bil. Jadi kalau kita ngukur kita pengen paling hebat ibadah di dunia, nggak bakal bisa, Pak. Betul? Tapi kalau kita ngerasa tukang maksiat, jangan bangga. Harusnya apa? Sekecil-kecilnya maksiat, dosanya berat. Tapi walaupun kita masih susah ninggalin maksiat, selama iman masih di dada, insya Allah tetap selama. Jadi surga itu diperuntukkan untuk siapa? Orang muslim. Yang mana? Yang mati dalam keadaan Islam. Bagaimana dengan orang yang sebelumnya kafir? Orang sebelumnya kafir ketika mati dalam keadaan Islam, maka dia diambil hitungannya apa? Yang terakhirnya husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana yang muslim? Hidupnya sama ibadah susah. Kan jaminan masuk surga apa tadi? Takwa. Takwa, cuman maksiat resep. Makanya imannya apa? Imannya mereknya STMJ. Susu telur, madu jahe. Salat mah terus, maksiat jalan. Rajin sholat, tapi masih suka maksiat. Rajin sedekah, tapi juga rajin nyawer. Betul. Yang iya berarti Masih ibarat kata apa? Imbang. 0000. Tapi ketika dia mati, ketika dia wafat, dia masih dalam keadaan beriman pada Allah, maka terhitungnya mati dalam keadaan muslim. Maka awal akhir, meskipun nanti dalam perhitungan amalnya Allah tetapkan dia harus masuk dulu neraka, tapi nerakanya itu tidak abadi buat orang muslim yang maksiat. Apa sebab? Sebab dia masih punya iman. Maka pernah ada satu kisah, dulu pernah dikisahkan sama guru saya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang pertama kali akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nabi-nabi sebelumnya. Kemudian pertama umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Dan Nabi tidak mau masuk kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memastikan seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Nih hebatnya Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad nungguin umatnya masuk semua, laporan malaikat, udah semua masuk umatku ya malaikat. Sudah ya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam surganya Allah, Nabi mendengar sayup-sayup panggilan suara yang kecil memanggil-manggil Nabi. Ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan. Nabi langsung menengok, ya Allah, suara siapa itu? Aku mendengar suara panggilan untukku, berarti itu masih ada umatku ya Allah. Di mana umatku ya Allah? Nabi menangis, meminta pada Allah, minta tolong dia mana, tunjukkan di mana umatku yang masih tersisa. Kata Allah, enggak ada. Ada ya Allah, tuh suaranya masih kedengaran. Izinkan aku untuk masuk ke nerakamu ya Allah. Aku cari di mana umatku. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dicari itu neraka. Dari yang paling rendah sampai yang paling dalam diubek-ubek sama Nabi. Untuk mencari masih ada sisa umatnya di mana, suaranya masih kedengaran. Tapi wujudnya nggak kelihatan. Akhirnya Nabi saking cintanya minta mau, ya Allah di mana sih? Kalau kata kita gitu. Kok belum ketemu juga ya Allah? Suara ada, wujud enggak? Akhirnya Allah tunjukkan, ya Muhammad, itu umatmu yang masih ketinggalan ada di keraknya neraka. Bidarkil asfari minan nar. Nabi masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Dicari di ubek-ubek ada seberkas cahaya kecil yang lagi kedip udah mau mati kayak kunang-kunang.
dikejar sama Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah, diangkat dari dalam neraka, dibawa ke haudnya Nabi, yaitu telaga Kautsar. Jadi orang yang bisa meminum telaganya Nabi adalah orang yang sangat beruntung. Ini orang yang cahayanya udah kecil dimasukin telaga Kautsarnya Rasulullah SAW, seketika Allah kembalikan wujud aslinya. Ketika itu melihat ada manusia sudah jadi, itu manusia sadar, ya Allah, saya di mana ini? Apakah saya di surga? Nikmat. Padahal dari neraka paling dalam. Kata Rasulullah, hai umatku, kau bukan di surga. Kau ada di telaga Kautsar haudku. Sekarang kau diselamatkan oleh Allah berkat syafaatku. Maka sekarang masuklah kau ke surga. Dengan syafaat Rasul. Apa sebab? Karena orang tersebut masih punya iman di dalam dadanya. Meskipun selasa di dunianya dia selalu berbuat maksiat. Jarang dia ibadah. Tapi keimanannya, ketauhidannya kepada Allah tidak pernah bergeser sedikit pun. Meskipun dirayu dengan berbagai macam cara. Dengan harta, dengan tahta, dengan wanita. Tapi keimanannya tidak pernah berubah. Meskipun dia bukan ahli ibadah. Maka orang tersebut diselamatkan oleh Allah berkat keiman. Wa bi anna marji'a muslimin li jananihi, dan kembalinya orang muslim tetap ke surga. Itu siapa kira-kira? Bisa jadi kita yang kehidupan kita sehari-harinya jauh dari ibadah, dekat sama maksiat, tapi surga pengen. Secara kalkulasi kayaknya mustahil. Maka ada satu syair dari seorang ulama, siapa namanya saya lupa. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Ya Allah, kami bukanlah ahli surga. Ngerasa dirinya bukan ahli surga. Tapi ya Allah, saya juga nggak kuat kalau masuk neraka mah. Terimalah taubatku, ampunanku supaya bisa masuk surga. Nah kita sekarang yang secara kemungkinan mungkin secara johirnya nggak pantas kita masuk surga Allah. Tapi boleh dong kita berharap jangan sampai masuk neraka. Maka mudah-mudahan dengan kita hari ini belajar tentang beriman kepada surga dan neraka itu pasti ada. Mudah-mudahan tambah keyakinan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Dan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal adzim. Falakal hamdu ya Allah. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'alimna lazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, anta rizquna wasi'a wa anta rizquna al-amana. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatu biha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa afau minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.